Dan hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu dan hikmah. Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuman makanan fisik, gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur segala macam, tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya lagi nutrisi iman. Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita, tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun memang kita nggak perlu nutrisi, nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Nggak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak harus. Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir. Zikir sesuai dengan masalah kita. Karena zikir kalau nggak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman kurang berasa. Kayak kita lagi nggak lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi, atau minumnya minuman yang berwarna. Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita. Padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Gak semua juga sih ya. Itu mas saya. Kalau pusing ngopi misalnya. Kalau haus minum air putih. Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu. Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan. Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya. Gak manja sih, itu sehat. Ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatasnya 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Ud'u itu panggil. Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi nggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan.
Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gue putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman, termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita. Itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan ya Jabbar. Pasangannya biasanya ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzalimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain. Rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizalimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan. Berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi 1 artinya untuk orang yang lagi dizalimi, 1 lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Gak sebesar zalim sih, cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya, karena stres. Terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana. Ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya.
Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara 3 makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, banyak banget ya, luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar nggak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada tenang, nggak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana gitu, kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajiburni. Tapi nggak gitu juga sih dalam sholat, bahaya, bid'ah, syubhat menyambar-nyambar. Intinya teman-teman, wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat, bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah, aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah. Curhat. Kenapa? Komen. Head speech ya Allah. Ya Allah, aku udah seminggu gak lihat grup. Ya Allah, aku udah seminggu gak buka handphone. Lebih parah lagi kan? Berarti bermasalah di akun sosial media, bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak, bermasalah di SMS, semua bermasalah. Ya Allah, udah seminggu aku nggak buka handphone, hibur aku lagi sedih banget gitu. Nah, minta ya Jabbar, wajburni ya Jabbar, wajburni ya Jabbar. Ntar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih. Sama aja kan ngemodal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk, begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabbar, nama Allah Subhanahu wa ta'ala.